Dokumen PDF sudah menjadi makanan keseharian kita. Dan pastinya terkadang kalian bingung nih, bagaimana cara untuk mengedit dokumen tersebut. Untuk itu, gue ingin memperkenalkan sebuah software yang cukup praktis untuk masalah tersebut, yaitu SwiftDo PDF. Software ini membuat kita bisa mengedit teks di dalam dokumen PDF. Dan selain mengedit, kita pun juga bisa memasukkan tanda tangan digital milik kita ke dalam dokumen PDF tersebut. Di luar itu pun, fitur-fitur lainnya juga masih banyak lagi, seperti convert PDF ke dalam format file apapun, merge beberapa dokumen PDF menjadi satu file, serta mengkompres dokumen PDF kalian jika output size-nya terlalu besar nih untuk di-upload. Kalian bisa mencobanya gratis terlebih dahulu selama 14 hari. Untuk lebih detailnya, silahkan kalian buka situs swiftdo.com atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Apa yang terjadi jika sebuah laptop tidak terlalu terbatasi oleh power limit? Mungkin laptop tersebut akan menjadi sangat kencang ya, yang besar kemungkinan akan mengejar performa sebuah desktop. Dan laptop tersebut kebetulan sedang gue pegang nih, yaitu MSI Vector GP66. Secara spesifikasi, laptop ini pun sudah menggunakan CPU Intel Core i7 12700H. Walaupun AMD baru aja nih ngumumin Ryzen 7000 atau AMD Zen 4, Intel sendiri sampai saat video ini keluar belum keluarin tuh CPU generasi ke-13 mereka. Jadi untuk jajan laptopnya, CPU generasi ke-12 atau Alder Lake Mobile masih terbilang baru. Singkatnya, CPU Core i7 12700H ini merupakan CPU 14 core 20 thread yang terdiri dari 6 core 12 thread untuk performance core dan 8 core 8 thread untuk efficient core, dan TDP-nya sebesar 45 watt. Dan kira-kira performanya bakal sekencang apa nih? Well, berdasarkan Cinebench R15, ini adalah CPU laptop tercepat yang pernah gua cicipi, dan kita akan bahas performanya lebih jauh nanti. Untuk sekarang, kita lanjut dulu ke sektor GPU. Laptop ini menggunakan RTX 3070 Ti laptop GPU, yang kalau kita bicara GPU sebuah laptop dari Nvidia, tentu ada beberapa perbedaan dibandingkan varian desktopnya. Seperti misalnya jumlah CUDA cores-nya yang berbeda, kemudian SM unitnya juga berbeda, serta varian laptop ini tidak sama sekali menggunakan memori GDDR6X. Ya, walaupun terpangkas dari varian desktopnya sih, tetaplah GPU laptop ini termasuk spek GPU kelas atas untuk sebuah laptop. Bahkan di sini MSI sendiri memberikan TDP GPU laptop ini sebesar 150 watt, yang secara angka saja ini sudah di atas spek TDP maksimum milik Nvidia, yang sepertinya MSI melakukan sedikit tweak terhadap chip GPU ini yang kemungkinan saja nantinya bisa meraih clock speed yang lebih tinggi. Kalau kita bongkar dalaman laptop ini, terlihat MSI memberikan heat pipe yang super banyak kepada chip CPU dan GPU-nya, yang totalnya kalau dihitung sih ada 6 heat pipe. Untuk exhaust-nya pun terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 di belakang dan 2 di samping kiri dan kanan. Yang secara cooling saja sepertinya si MSI sudah cukup serius nih untuk siap menghandle TDP CPU dan GPU yang cukup besar tersebut. Karena kalau di total nih, TDP maksimumnya itu bisa mencapai 195 watt. Jadi nggak main-main tuh, karena sebanyak itu panas yang harus dikeluarkan laptop ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke dalamannya, setelah gua cek sih, ternyata RAM laptop ini masih menggunakan DDR4. Ya, walaupun sebetulnya ada varian DDR5-nya, tapi kayaknya sih SKU tersebut tidak masuk ke pasar Indonesia. Well, tidak masalah sih, mengingat pasar RAM DDR5 saja masih agak mahal, dan juga laptop ini masih kok bisa di-upgrade sampai 64 GB. Untuk storage, di sini sudah menggunakan SSD NVMe Gen 4 x 4 berkapasitas 1 TB, tapi belum benar-benar full speed NVMe Gen 4 kalau kita tes melalui Crystal Disk Mark. Ya, nggak terlalu deal breaker sih, toh untuk gaming speed seperti ini sudah sangat lebih dari cukup. Dan kalau memang pingin up ke NVMe Gen 4 full speed, di sini disediakan juga kok satu slot kosong M.2 PCIe Gen 4. Oke, untuk dimensi dan bobot laptop ini sih terbilang bukanlah laptop yang ringkas dan ringan, jadi akan sangat kurang oke untuk kegiatan dengan mobilitas tinggi. Tapi ukurannya ini terasa sangat wajar sih, mengingat ukuran cooling yang disematkan pada laptop ini. Untuk body sih gue nggak ada komplain ya, semua sisi terasa solid karena mostly menggunakan bahan metal terkecuali untuk bagian bawah laptopnya itu tadi, karena masih berbahan plastik polikarbonat. Ya wajar aja sih supaya proses bongkar pasangnya itu mudah dengan menggunakan material yang lebih elastis. Soal engsel layarnya juga lumayan cukup kokoh kok dan juga mudah dibuka dengan satu tangan.
Untuk spek layarnya sendiri di sini sudah punya ukuran 15,6 inch dengan panel IPS level dan resolusi QHD 165Hz. Jadi udah lumayan banget nih untuk dipakai main game kompetitif karena refresh rate-nya udah sangat tinggi, dan main game AAA karena visualnya bakal cakep banget berkat resolusinya yang juga cukup tinggi. Soft keyboard di sini juga nggak kalah cakep karena sudah full RGB yang didesain langsung oleh SteelSeries, dan RGB-nya ini per key yang bisa diatur via software yaitu SteelSeries GG. Cuman gue pribadi sih agak kurang srek ya sama desain font yang digunakan di sini, karena seringkali nih gue salah ketik akibat banyak huruf dan angka yang memiliki desain font serupa. Well, ini hanya selera gue pribadi sih, karena bisa aja kalian anggap font yang digunakan ini malah mudah dibaca dan punya desain yang kece. Untuk kelengkapan port bisa dibilang lumayan cukup lengkap sih, tapi sayangnya di sini MSI belum menyertakan port Thunderbolt pada laptop ini. Well, wajar sih karena udah pakai GPU yang kenceng juga yaitu RTX 3070 Ti. Untuk konektivitas juga sudah serba terbaru seperti Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6E yang membuat koneksi internet bisa semakin lebih stabil. Oke, kita langsung aja bahas performanya. Tapi sebelum itu, gue mau kasih lihat dulu kalau MSI di sini memiliki software MSI Center untuk mengatur kecepatan fan dan juga power limit dari laptop ini, yang dibagi ke dalam beberapa user skenario. Bisa dilihat kalau pada Cinebench R23, perbedaan dari ketiga user skenario tersebut, terlihat kalau user skenario Extreme Performance memiliki output performa yang sangat signifikan dibandingkan kedua user skenario lainnya. Kemudian kalau kita lihat nih melalui log HW info, didapati kalau ternyata Extreme Performance itu mampu memberikan power kepada CPU hingga 110 Watt lebih. Kemudian bakal sustain di 80 Watt. Tentu ini sudah sangat jauh ya di atas TDP 45 Watt-nya, karena memang untuk kasus CPU Intel, TDP tersebut dijadikan acuan ketika CPU menggunakan base clock saja, dan vendor masih diberikan keleluasaan untuk mengatur TDP maksimum dari CPU ini hingga batas maksimal chipnya yaitu ada di 115 Watt. Kemudian kalau kita lihat user skenario lainnya seperti Silent, di sini benar-benar flat ya, melimit CPU-nya hanya di 30 Watt saja. Alhasil tentu ini membuat CPU-nya jadi sangat adem. Kemudian kalau kita lihat user skenario Balance, ternyata punya suhu yang nggak jauh beda dibandingkan Extreme Performance, padahal output daya-nya saja jauh lebih rendah. Hal ini tentu disebabkan karena perbedaan kecepatan fan yang digunakan. Dan berikut suara fan yang dihasilkan masing-masing user skenario. Ternyata Extreme Performance membuat fan-nya bekerja sangat keras dan jadinya suaranya bisa sangat bising. Well, tapi sepadan sih dengan output performa yang dikeluarkan. MSI sendiri menyebut performa coolingnya ini dengan MSI Overboost Technology. Karena output performa terbaik diberikan oleh user skenario Extreme Performance, maka pengujian selanjutnya, laptop MSI ini akan gue kondisikan pada konfigurasi tersebut. Dan pertama, gue akan uji pada software 3D rendering. Berikut hasil performanya. Pada pengujian Blender terlihat kalau Core i7 12700H sudah sangat jauh lebih kencang dibandingkan pendahulunya. Itu pun masih bisa dipercepat lagi jika menggunakan GPU rendering dengan Nvidia CUDA dan juga Optix. Kemudian pada benchmark video encoding dengan Project 4K yang biasa gua pakai tes, performa CPU ini juga sudah sangat jauh melampaui pendahulunya. Dan berikut hasil benchmark beberapa video games.
Nah, setelah pengujian tersebut, berikut kita lihat clock speed CPU dan GPU-nya ketika beroperasi. Pada game Cyberpunk 2077 dengan konfigurasi Ray Tracing Ultra, bisa dilihat kalau clock GPU-nya itu sustain di kisaran 1600-an MHz dengan power draw di kisaran 145-150 Watt. Dan hebatnya, suhunya masih terbilang lumayan adem karena di bawah 80 derajat. Lalu untuk CPU-nya sendiri terlihat P-core-nya itu sustain di kisaran 3,4 sampai 3,6 GHz dan E-core-nya di kisaran 2,7 sampai 2,8 GHz dengan power draw di 43 sampai 44 Watt. Yang suhunya sendiri juga masih adem karena di bawah 80 derajat juga. Ya, jadi sangat sesuai dengan klaim MSI kalau coolingnya ini bisa menghandle kedua CPU dan GPU yang totalnya TDP-nya bisa mencapai 195 Watt. Dan berikut clock speed CPU-nya ketika melakukan benchmark Cinebench R23 multi-core. Sayangnya untuk daya tahan baterai, laptop ini tidak bisa begitu terlalu diandalkan. Terlihat dari pengujian baterai yang biasa gue pakai untuk menguji laptop, MSI Vector GP66 ini hanya mampu bertahan selama 3 jam 59 menit atau 4 jam kurang 1 menit saja. Yang mana ini tidak terlalu hebat-hebat banget untuk sebuah laptop gaming sekalipun. Bahkan laptop gaming terjangkau seperti HP Victus 16 saja itu punya daya tahan baterai yang jauh lebih awet. Kecepatan casnya juga bisa dibilang cukup lambat sih, bahkan jauh lebih lambat nih dari laptop MSI gaming lainnya. Jadi laptop ini sepertinya sih kurang begitu cocok ya untuk gamers dengan mobilitas tinggi. Apalagi chargernya ini lumayan gede, jadi agak kurang nyaman juga sih untuk dibawa kemana-mana, ditambah bobot laptopnya juga lumayan bongsor. Dari sisi speaker juga bisa dibilang tidak begitu spesial sih. Output suaranya bisa dibilang kurang akan clarity dan bass, namun untuk volumenya sudah terbilang cukup lantang sih. Dan berikut hasil suara speaker dari laptop ini yang juga gue compare dengan laptop gaming lainnya. Ya, jadi kesimpulannya laptop MSI Vector GP66 ini sangat unggul sekali dari sisi performa. Bahkan CPU Core i7-12700H dan RTX 3070 Ti-nya itu bisa mengeluarkan kemampuannya tanpa ada kompromi. Semua itu berkat kemampuan cooling yang digarap cukup niat nih oleh MSI. Dan dari sisi layar juga sudah mengimbangi spek yang digunakan laptop ini, yang mana tentu dong RTX 3070 Ti bukanlah kelas GPU yang digunakan untuk bermain game Full HD lagi. Tentu dengan kelas performa tersebut setidaknya minimal harus disalurkan bermain game di resolusi Quad HD atau 1440p. Plus di sini juga sudah 165 Hz, jadi juga sangat cocok jika ingin bermain game kompetitif. Namun tentu laptop ini tidak sempurna di semua sisi, seperti daya tahan baterai dan kualitas speaker yang gua rasa tidak begitu terlalu wah sih jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Secara harga mungkin juga tidak ditargetkan nih untuk semua orang, namun sudah sangat sepadan sih dengan apa yang kita dapat. Apalagi jika kalian user yang mengincar laptop dengan performa maksimal tanpa ada kompromi, mungkin MSI Vector GP66 ini adalah jawabannya. Mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.